mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, anak-anak semuanya apa kabar? Halo, bertemu lagi dengan Ibu ya di pelajaran PLH. Nah, kalian sekarang sudah kelas 4 nih, makin rajin belajarnya ya. Bagaimana liburan kemarin? Menyenangkan tidak walaupun kita diam di rumah? Menyenangkan ya. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengenal berbagai tanaman bunga di dalam pot. Ya, ini bab 1. Nah, nanti kalian boleh buka juga bukunya sambil mendengarkan, sambil menggarisbawahi eh, kalimat yang penting yang ada di buku. Nah, itu boleh ya. Seperti biasa, sebelum memulai materinya, memasuki materi, Ibu selalu menyampaikan tujuan pembelajaran. Anak-anak, Ibu harapkan setelah belajar hari ini, kalian dapat mengetahui jenis-jenis bunga sebagai tanaman hias. Oke? Nah, lalu yang kedua adalah kalian juga dapat mengetahui kelompok jenis-jenis tanaman hias. Nah, nanti ternyata tanaman hias ini dikelompokkan lagi berdasarkan apa? Berdasarkan bentuknya ya. Nanti akan kita bahas. Nah, sebelum masuk ke materi, ternyata Ibu ingin mengajak kalian jalan-jalan online dulu ya. Oh, jalan-jalan gimana, Bu? Kita coba lihat-lihat di jalan ini. Ada apa saja, anak-anak? Selain jalan ya, selain aspal. Ada pohon. Kemudian sepertinya ada rumput ini ya. Selain rumput ada semak-semak. Nah, betul sekali. Lalu ada lagi gambar di sini masih sama, Ibu juga ingin kita semua menganalisis. Ada apa saja di dalam gambar ini? Ayo, ini ada tumbuhan paku sepertinya ya. Nah, ini tumbuhan paku. Kemudian ada batang pohon, ini pohon, dan ada rerumputan, ada rumput-rumputan. Oke. Nah, kira-kira ada hubungannya tidak ya dengan pembelajaran kita hari ini? Nah, kalau begitu kita masuk ke dalam materinya ya. Yang pertama kita akan bahas jenis-jenis tanaman hiasnya dulu. Nah, ternyata anak-anak tanaman hias itu banyak sekali ya. Yang namanya tanaman hias artinya dapat menghiasi. Menghiasi apa? Menghiasi perkarangan rumah kita, menghiasi sudut rumah kita. Nah, di rumah kalian ada tanaman hias tidak? Coba, kalau ada, Ibu ingin tahu ya, komen di bawah, oke? Kalau di rumah Ibu punya beberapa tanaman hias, seperti bunga kertas, bunga mawar, nah, dan lainnya ya, tanaman paku juga ada. Ada pertanyaan anak-anak di sini. Pertanyaannya adalah, bunga apakah ini? Ada yang tahu tidak? Bunganya unik ya. Hidupnya di air. Nah, tuh hidupnya di air. Kira-kira ini tanaman apa? Apakah ini tanaman mawar? Bukan ya, ini bunga lotus atau teratai. Bunga teratai. Anak-anak, mohon maaf sebelumnya, ini ada di halaman 2 sampai halaman 7 ya. Boleh kalian buka bukunya. Jadi bunga teratai atau bunga lotus ini ternyata adalah bunga dari tanaman yang hidup dan tumbuh di permukaan air. Tapi permukaan airnya harus tenang, seperti kolam, kemudian sungai yang tenang, atau rawa. Kalau sungainya tidak tenang, alias alirannya deras, nah, bunga ini tidak bisa hidup ya, yang ada malah hanyut terbawa air ya. Kemudian di sini juga masih ada pertanyaan bunga apakah ini? Ada yang tahu tidak? Atau ada yang di rumahnya memiliki tanaman ini? Ini adalah tanaman kembang sepatu, tapi tidak mirip sepatu ya. Anak-anak, kembang sepatu ini berasal dari Asia Timur. Bunganya tidak mempunyai bau atau wangi. Nah, tidak mempunyai bau atau wangi. Kemudian tanaman ini berkembang biak secara vegetatif.
Bagaimana caranya? Nah, caranya dengan disetek, kemudian dicangkok dan penempelan. Hati-hati kalau nanti ada pertanyaan. Nah, kalau kembang sepatu itu perkembangbiakannya dengan cara apa ya? Nah, jawabannya adalah setek, cangkok, dan penempelan. Selanjutnya, wah cantik sekali bunganya ya. Ada yang tahu tidak ini bunga apa? Ini adalah bunga yang wangi sekali. Warnanya putih dan wangi, dan bunga ini adalah bunga nasional Indonesia. Kalian sebagai warga negara yang baik harus tahu ya bahwa bunga melati ini merupakan bunga nasional Indonesia. Ya, perlu kita ketahui bahwa bunga melati ini dibudidayakan secara besar-besaran untuk diambil kuncup bunganya. Wah, untuk apa kira-kira ya? Untuk biasanya digunakan untuk yang menikah. Aksesorisnya menggunakan bunga melati yang masih kuncup. Perbanyakan melati sangat mudah, hanya dengan cara setek pada batang yang sudah cukup tua. Sudah ya, ini mohon maaf Ibu ada kesalahan penulisan. Ya, anak-anak selanjutnya, ada yang tahu tidak ini bunga apa? Ini adalah bunga aster. Cantik sekali ya. Bunganya bermekaran, bunganya banyak dan bermekaran. Bunga aster berbentuk melingkar. Lingkarannya terlihat hampir sempurna ya, dengan kelopak dan mahkota bunga yang banyak dan terpisah. Selanjutnya adalah bunga. Ayo, ada yang tahu tidak ini bunga apa? Atau mungkin di rumahnya ada yang punya tanaman ini? Ini adalah bunga kastuba. Nah, anak-anak, daun tanaman ini mengalami perubahan bentuk dan warnanya menyerupai bunga. Nih, yang berwarna merah ini menyerupai bunga ya, tapi kalau kita perhatikan lagi ini adalah daun. Ternyata saat masih muda, daun kastuba ini berwarna merah menyala. Kemudian menjadi hijau setelah memasuki masa tua. Kalau kita perhatikan warnanya berbeda ya, warnanya ada dua warna yang berbeda. Yang pertama ini ada warna hijau, kemudian warna lainnya adalah merah menyala. Artinya yang warna hijau ini adalah daun yang sudah tua. Kemudian daun yang merah ini adalah daun yang masih muda. Betul sekali. Kastuba dapat dikembangbiakan dengan cara setek. Selanjutnya ada bunga bougainville atau bunga kertas ya, kembang kertas. Kuntum bunga bougainville terdiri atas lembaran kelopak bunga. Ketika mengering, kelopak bunga ini menyerupai helaian kertas yang tipis. Yang mana? Nah, yang berwarna ini menyerupai kertas yang tipis. Oleh karenanya, di daerah Melayu, bougainville disebut juga kembang kertas. Tanaman ini dapat diperbanyak dengan cara penyetekan dan pencangkokan. Nah, anak-anak, pada halaman 2 sampai 7 sebenarnya masih banyak lagi ya jenis-jenis tanaman hias. Seperti ada bunga dahlia, bunga gardenia atau kaca piring, bunga anyelir. Itu bisa kalian baca di bukunya ya, pada halaman 2 sampai 7. Kalau begitu, kita lanjutkan. Di sini ada kelompok jenis-jenis tanaman. Nah, tadi di awal kita sudah jalan-jalan online ceritanya ya. Kita sudah melihat contoh dari kelompok jenis-jenis tanaman. Tadi ada tanaman paku, kemudian ada semak. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan penjelasan Ibu ya. Anak-anak, ternyata ada 4 jenis tanaman. Ada 4 kelompok jenis tanaman. Yang pertama adalah jenis perdu, kemudian umbi-umbian, kemudian jenis semak, dan paku-pakuan.
Coba kita baca dulu, kita baca bersama-sama ya. Kalau di buku ini ada di halaman 9 sampai 10. Kita baca yang pertama adalah kelompok tanaman jenis perdu. Tanaman perdu adalah tanaman yang tingginya tidak melebihi 2 meter. Ingat ya, tidak lebih dari 2 meter. Bahkan ada yang tingginya hanya 40 cm. Tanaman perdu ini macam-macam. Di antaranya adalah bougainville, kemudian mawar, kembang kertas, kembang sepatu, dan lain-lain. Itu termasuk ke dalam jenis perdu. Lalu yang kedua adalah kelompok jenis umbi-umbian ya. Sesuai dengan namanya, maka jenis tanaman ini memiliki umbi pada bagian akarnya. Contohnya adalah bunga nahlia dan bunga sedap malam. Nanti ada gambarnya ya setelah ini. Yang ketiga adalah kelompok tanaman jenis semak. Tanaman hias jenis semak ini paling banyak dibandingkan jenis pohon dan penutup tanah. Penutup tanah mungkin maksudnya adalah rumput ya. Umumnya, tanaman ini memiliki tinggi kurang dari 2 meter. Hampir sama dengan perdu ya. Contohnya adalah adenium, euphorbia, anthurium bunga, melati, aster, bunga matahari, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah kelompok jenis paku-pakuan. Ada banyak jenis paku-pakuan yang diantaranya bisa ditanam di dalam ruangan. Jenis paku-pakuan yang mudah tumbuh diantaranya adalah suplir, pohon palem, dan pakis haji. Nah, biasanya pakis haji itu ditanamnya di pohon ya, dibiarkan menggantung di pohon. Kemudian ada juga yang bentuknya seperti tanduk rusa. Ya, anak-anak silahkan diperhatikan gambar sebelah kiri. Ternyata di sini ada perbedaan antara perdu dan semak. Yang pohonnya tidak kita bahas dulu ya, karena kita sedang membahas kelompok jenis tanaman hias. Tanaman hias itu rata-rata perdu dan semak. Kalau kita perhatikan, semak tidak lebih tinggi dari perdu. Nah, ada perbedaan ketinggiannya ya. Dan tidak lebih lebar. Ya. Perdu ini tidak lebih lebar dari semak. Oke. Kemudian gambar di sebelah kanan. Nah, tadi ada kelompok jenis umbi-umbian ya. Nih, ini namanya bunga dahlia. Bunga yang merah ini namanya bunga dahlia. Bunga dahlia ini termasuk dalam kelompok jenis tanaman umbi-umbian. Dan yang terakhir, yang di pojok kanan bawah ini adalah paku-pakuan. Ya, tadi contohnya apa? Pakis haji. Ciri-cirinya daun mudanya menggulung. Oke? Ya, anak-anak, kita telah tiba di akhir pembelajaran ya. Ini ada kesimpulan, mari kita baca bersama-sama, oke? Tanaman ada yang tumbuh di dalam pot, di dalam tanah, dan di dalam air. Tadi yang di dalam air contohnya bunga apa? Ayo, komen di bawah ya, bunga apa? Nah, selanjutnya ada kembang sepatu, melati, kastuba, aster bougainville. Yang disebutkan ini adalah jenis-jenis tanaman hias atau tanaman bunga hias. Tapi selain yang ada di sini, selain yang Ibu sebutkan, sebenarnya masih banyak lagi tanaman hias ya. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis tanaman hias dikelompokkan menjadi 4. Anak-anak, apabila masih ada yang kurang dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan, boleh komentar di bawah ataupun chat Ibu via WA ya.
Kalau begitu, mari kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca doa akhir majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.